Yang terhormat, hadirin keluarga besar Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat bagi kita semua. Karena dengan izinnya lah kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada hari ini. Semoga salam dan sholawat tetap tercurah untuk Nabi dan Rasul yang kita sayangi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Muhammad Hanif Rahman selaku Duta Pendidikan Dasar Indonesia 2022. Lahir dan dibesarkan di Kota Bogor tahun 2002 silam, hingga saat ini menjadi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Di kesempatan kali ini, izinkan saya berpidato di hadapan hadirin sekalian untuk membahas suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita, khususnya anak muda. Saya akan membahas merosotnya kesadaran berbahasa Indonesia di kalangan anak muda. Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan yang besar di dunia dengan jumlah 13.466 pulau, 1.128 suku bangsa, serta jumlah penduduk yang lebih dari 252 juta jiwa. Maka pantaslah jikalau bangsa Indonesia masuk ke dalam jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia sudah tidak dapat kita ragukan lagi. Akan tetapi, hal-hal tersebut tidak menjadi penentu persatuan dan kesatuan serta ketercapaian cita-cita bangsa. Dan tidak dapat dipungkiri, sedikit banyak hal ini dipengaruhi oleh minimnya kesadaran berbahasa Indonesia. Kesadaran berbahasa adalah sikap seseorang secara pribadi maupun secara kolektif bertanggung jawab sehingga menimbulkan rasa saling memiliki suatu bahasa. Dengan demikian, ia berkemauan untuk ikut membina dan mengembangkan bahasa itu. Dari definisi ini, dapat kita tangkap karakteristik kesadaran berbahasa. Yang pertama ialah sikap terhadap bahasa dan berbahasa. Yang kedua, tanggung jawab terhadap bahasa dan berbahasa. Tiga, rasa ikut memiliki bahasa. Dan yang keempat, berkemauan membina dan mengembangkan bahasa. Kesadaran berbahasa Indonesia akan tumbuh setelah memahami sejarah bahasa dan bangsa Indonesia. Dikemukakan oleh Garvin dan Mathiot bahwa kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Harus dipahami bahwa bahasa merupakan alat pertukaran informasi. Oleh karenanya, setiap manusia harus memahami maksud dan makna tuturan yang diucapkan oleh lawan tuturnya meskipun terselubung. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Melemahnya penggunaan bahasa berarti persepsi negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang tersebut. Ketiadaan gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya merupakan salah satu penanda sikap negatif bahwa kesetiaan bahasanya mulai melemah, yang bisa berlanjut dengan menjadi hilang sama sekali. Ditinjau dari kesadaran politik bahasa, bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, bahasa nasional, dan sekaligus sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia merupakan kristalisasi pemikiran-pemikiran orang Indonesia yang menjadikannya pembeda dari bangsa lainnya. Pola pikir, tutur kata, dan tindakan tercermin dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Sayangnya, menurut Kunjana Ningrat dalam syair tahun 1993 halaman 16 sampai halaman 17 menegaskan bahwa sikap sebagian besar kita suka menyepelekan bahasa Indonesia. Guru Besar Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Mahsun,
mengatakan masyarakat Indonesia kebanyakan tidak memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Lalu, bagaimana kesadaran pemakai bahasa Indonesia di kalangan penjabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, generasi muda, dan terutama para pengembang intelektual? Pertanyaan ini tidak hanya layak disampaikan, tetapi harus dipertanyakan kesadaran dan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia. Melemahnya kedudukan bahasa Indonesia di mata masyarakat dapat disaksikan pada pemakai bahasa oleh para cerdik cendekia, aparat pemerintah atau penguasa, dan pemuda saat ini. Sampai saat ini, masih banyak penjabat negara di ruang publik yang menggunakan bahasa asing, meskipun bahasa asing tersebut telah mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia. Tidak sedikit pemakai bahasa Indonesia yang berdalih bahwa berbahasa itu yang terpenting adalah lawan bicara dapat memahami informasi yang disampaikan dan tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagaimana yang diatur dalam kaidah bahasa Indonesia. Sejauh ini, bahasa Indonesia hanya dianggap sebagai alat komunikasi semata dan tidak dianggap sebagai identitas bangsa. Padahal, kedudukan bahasa Indonesia amatlah tinggi dan strategis. Hal ini karena bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu Indonesia yang memiliki suku, adat istiadat, serta bahasa daerah yang beragam dapat disatukan dengan bahasa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sulit dibayangkan jika tidak ada bahasa pemersatu. Fenomena tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pendidik bahasa Indonesia yang berasal dari lulusan pendidik bahasa atau sastra Indonesia. Bahkan, ada pendidik yang dipaksa untuk mengajar bahasa Indonesia walaupun bukan berasal dari lulusan bahasa. Efeknya ialah para siswa pun belajar bahasa Indonesia secara asal-asalan karena tidak diajar oleh pengajar yang benar-benar mengerti bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga mempunyai andil dalam melemahkan kesadaran berbahasa. Penyebab lain memudarnya eksistensi atau kesaktian bahasa disebabkan oleh memudarnya kemampuan menulis. Tidak jarang ditemukan akademisi yang belum bisa berbahasa dan menulis sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, untuk tetap hidup di zaman ini dan nanti, ada 3 kemampuan yang mesti dimiliki oleh setiap orang, yakni kemampuan berbahasa, kemampuan menulis, dan kemampuan berbicara. Bila dilihat dari kedudukan bahasa Indonesia dalam UU RI nomor 29 tahun 2004 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, maka penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur-campur dengan bahasa lain, termasuk bahasa Inggris, adalah masalah yang perlu kita cermati dan kritisi keberadaannya, apalagi dilakukan oleh beberapa kalangan, khususnya generasi muda sekarang yang biasa disebut dengan generasi milenial. Penggunaan bahasa campur-campur pada anak muda atau campur kode, bila kita meminjam istilah para ahli linguistik, tentu tidak salah bila hanya dilihat dari fungsi bahasa secara umum seperti yang dikemukakan oleh Keraf pada tahun 1967, bahwa bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yaitu sebagai alat komunikasi, alat mengekspresikan diri, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Meski begitu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan bahasa Indonesia jelas sudah diatur pada pasal 36 bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai pemilik dan pemakai bahasa Indonesia, terutama para penjabat negara, mengetahui bahwa penggunaan bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 yang memuat berbagai ketentuan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Salah satunya sebagaimana dimuat dalam pasal 28 yang menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Sementara itu, pasal 32 Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Rekomendasi tersebut sebenarnya menekan para penjabat di bumi pertiwi ini untuk konsekuen melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ini berarti secara hukum posisi bahasa Indonesia sudah terjamin
Namun, kemauan politik dari pemerintah untuk menata dan menguatkan bahasa nasional sebagai pilar kepribadian, jati diri, serta sumber daya kebudayaan sampai saat ini belum terlihat. Saat ini, bahasa Indonesia semakin kehilangan perannya di negeri sendiri. Ketiadaan sanksi yang menegaskan organisasi berbahasa Indonesia ikut meniadakan efek jerah hukum. Di kalangan remaja, bahasa Indonesia memang mengalami perkembangan akibat interaksinya dengan bahasa dan kebudayaan asing, tetapi patut disayangkan karena perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja tanpa mengikuti aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dikatakan menyimpang karena perkembangannya telah terkontaminasi oleh bahasa asing dan bentuk-bentuk baru yang pembentukannya tidak sesuai dengan kaidah Indonesia. Misalnya, bonyok merupakan singkatan bokap dan nyokap, yaitu bapak dan ibu. Selain itu, bermunculan ragam-ragam bahasa baru seperti bahasa pesan pendek atau bahasa SMS dan juga muncul kata lebay, alay, fikinisasi, statusisasi, kontroversi hati, dan sebagainya yang merupakan fenomena kebahasaan yang secara perlahan tetapi pasti akan merusak kaidah berbahasa Indonesia. Bahasa adalah identitas. Bahasa menunjukkan tanda siapa dan bagaimana pemakai bahasa tersebut. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa pemersatu, kebanggaan, dan eksistensi kebangsaan. Akan tetapi, bahaya yang berkembang sekarang justru bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa, sehingga gaya berbahasa para pemuda meracuni kaidah bahasa. Dengan kata lain, fakta-fakta ini menunjukkan hal-hal yang sebaliknya, atau paradoksal, atau setidaknya jauh dan tampak menjauh dari bahasa yang ideal. Hal ini menyiratkan rendahnya kesadaran dan kepedulian anak muda dalam bahasa Indonesia. Lambat laun, banyak akademisi muda menjadi tamu di negeri sendiri karena dalam komunikasi publik senang menggunakan bahasa yang dicampuri dengan bahasa asing. Kenyataan itu membuktikan bahwa mereka kurang dan bahkan tidak menyadari dan mencintai bangsa sendiri. Kepala Badan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Dadang Sunandar, mengatakan untuk mendorong bahasa Indonesia ramah di ruang publik membutuhkan dukungan pemerintah. Selain itu, ia menyebutkan ada 3 hal utama yang menjadi dasar penyelenggaraan kesadaran berbahasa Indonesia, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa negara. Untuk membina generasi muda untuk bangga berbahasa Indonesia, pemerintah perlu menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Pemerintah juga harus mendorong pembinaan, tidak hanya melalui sekolah, tetapi juga melalui keluarga dan masyarakat. Setidaknya ada 5 langkah-langkah nyata dan sistematis yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menegakkan marwah bahasa Indonesia di hati, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Pertama, pemerintah wajib lebih serius dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sampai menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bila perlu sampai ke tingkat RT. Kedua, pemerintah memberikan klarifikasi secara resmi melalui pusat bahasa terkait isu dan fenomena perkembangan bahasa di masyarakat, khususnya yang mereduksi mutu dan wibawa bahasa Indonesia untuk memberi pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membentengi diri agar tidak terseret. Ketiga, pengajar, cerdik cendekia, serta setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan hendaknya berusaha untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia secara formal sehingga para peserta didik dan generasi muda dapat melihat contoh real penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, para penjabat, tokoh negara, tokoh masyarakat, tokoh politik yang merupakan panutan bagi masyarakat termasuk dalam cara mereka berbicara hendaknya dengan penuh kesadaran ketika berbicara di ruang publik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum berbicara lebih baik menata dan menyaring kata-kata dan kalimat yang akan disampaikan di depan masyarakat. Langkah kelima, yakni peran media cetak, elektronik, maupun media online sangat besar dalam mempublikasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Publikasi ini tentu saja dapat dilakukan baik secara langsung, yaitu melalui program-program yang memang khusus tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, maupun melalui secara yang tidak langsung, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui tayangan-tayangan program lainnya seperti film TV, sinetron, talk show, dan berita-berita lain. Di samping sebagai media publikasi media massa,
juga berperan sebagai media kontrol bila mana ada perkembangan bahasa Indonesia yang menyimpang. Nah, ada pula tambahan satu langkah lagi, langkah ke-6 yang paling mendasar adalah kesadaran dan kemauan seluruh masyarakat untuk ikut melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab serta rasa memiliki. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong kesusastraan Indonesia seperti novel dan juga menggiatkan produksi musik berbahasa Indonesia. Perlu diketahui pula bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Sikap positif terhadap bahasa dan berbahasa menghasilkan perasaan memiliki bahasa. Artinya, bahasa sudah dianggap kebutuhan pribadi yang esensial. Pemilik pribadi dijaga dan dipelihara. Untuk menanamkan rasa memiliki bahasa, orang harus bertitik tolak dari anggapan bahwa bahasa adalah miliknya pribadi. Sebab setiap saat kita akan menggunakannya tanpa bertanya kepada siapa bahasa itu pemiliknya. Kepemilikan bahasa meninggalkan konsekuensi di mana kita wajib memeliharanya. Perasaan memiliki bahasa menimbulkan tanggung jawab dan kegiatan untuk pembina bahasa. Seseorang yang berhati-hati berbicara atau menulis sehingga bahasanya terpelihara tanpa kesalahan dilihat dari segi kaidah bahasa, maka keadaan tersebut telah menandakan bahwa dia telah berpartisipasi dalam pembinaan bahasa. Hadirin yang saya hormati, tanpa kesadaran nasional, suatu saat nanti bangsa Indonesia akan berada pada titik kesendirian, menikmati keterpisahan dan akhirnya bangga dengan kelemahannya. Nah, kesadaran bukanlah keadaan yang pasif, melainkan suatu proses aktif untuk mengerti keadaan hari ini kepada keadaan esok. Kesadaran pada akhirnya akan mengarahkan untuk menjalani kehidupan dengan mantap dalam koridor yang benar. Kesadaran pula menjadi ekspresi keberanian untuk berubah pada saat melakukan kesalahan. Kesadaran itulah yang diperlukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kemauan politik yang kuat untuk menata dan menguatkan bahasa Indonesia sebagai pilar kepribadian, jati diri, dan sumber daya kebudayaan harus dilaksanakan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk hadirin. Bila ada kesalahan dalam pidato yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian hadirin. Duta Pendidikan Indonesia tahun 2022, cakap berbahasa, lestari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.